Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi rasional. Ada setidaknya 3 langkah ya. Setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menggambar atau membuat sketsa grafik fungsi rasional. Oh ya, untuk pembahasan di video ini kita batasi hanya pada fungsi rasional berbentuk Y sama dengan AX plus B per CX plus D ya. Kita sepakati pembahasannya hanya pada hanya pada fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan AX plus B per CX plus D gitu ya mas guys. Nah, ini untuk menggambar grafik ini ya, fungsi yang berbentuk seperti ini itu ada 3. Yang pertama, tentukan asimtot datar. Jika fungsinya memiliki bentuk umum seperti ini ya, maka asimtot datar itu persamaannya adalah apa? Y sama dengan apa? X sama dengan. Asimtot datar itu garisnya mendatar, berarti Y sama dengan ya. Y sama dengan. Nah, untuk nilainya itu adalah perbandingan antara koefisien koefisien X pada pembilang dengan koefisien X pada penyebut. Jadi nilainya adalah A per C ya mas guys. Y sama dengan A per C itu adalah persamaan asimtot datar. Nah, kemudian untuk asimtot tegaknya bagaimana? Asimtot tegak itu kan nilainya atau persamaannya X sama dengan ya. X sama dengan berapa? Nah, untuk mendapatkan nilai X itu kaitannya dengan domain fungsi ya mas guys. Jadi asimtot itu berlawanan dengan domainnya. Nah, untuk mendapatkan domain berarti kita kan lihat ini ya, lihat penyebut ya. Lihat penyebut CX plus D. Agar terdefinisi itu kan CX plus D tidak sama dengan 0. Nah, kalau asimtot itu beda mas guys. Kalau asimtot itu justru CX plus D-nya kita sama dengan 0. Jadi CX plus D sama dengan 0. Sehingga CX sama dengan min D gitu ya. Atau X-nya sama dengan min D per C. Nah, ini adalah persamaan asimtot tegak. Ya, X sama dengan min D per C. Itu ya, pertama ini tadi sama dengan A per C. X sama dengan min D per C. Dan kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Otomatis kalau kita berbicara titik potong sumbu X ya, maka sumbu X maka Y-nya 0 ya. Y sama dengan 0. Kemudian untuk berpotongan dengan sumbu Y, maka yang 0 apanya? Yang 0 adalah X-nya. Jadi X sama dengan 0. Nah, saya ulangi lagi untuk menegaskan ya. Ada 3 cara. Yang pertama, ada 3 langkah. Yang pertama, kalian tentukan ininya, asimtot datar, kemudian asimtot tegak, dan juga titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Gimana sih prakteknya? Atau langsung aja Pak ke contoh soal biar nggak kelamaan. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2x min 4 per X plus 2. Oke ya. Nah, kita identifikasi dulu. Yang pertama kita cari apa? Kita cari asimtot tegaknya dulu ya. Tegak apa datar terserah. Ya, asimtot tegak. Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah X sama dengan ya min D per C. Oh iya, kita belum identifikasi ya. Sorry. Dari ini fungsi rasional ini kita identifikasi dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa ya, biar lebih gampang. Oke, kita identifikasi yang pertama nilai A. A itu adalah koefisien dari X pembilang. Ya, berarti A-nya 2. Kemudian B-nya itu adalah negatif 4 atau min 4. Kemudian C-nya ini berapa? 1 ya. C itu koefisien dari X penyebut. Kemudian D itu konstanta penyebut. Kok D lagi? Maksudnya 2 ya. Nah, A, B, C, D udah ketemu. Jadi kita bisa langsung masukkan ke sini ya. Min D per C berarti min 2 per 1 atau asimtot tegaknya min 2. Kemudian yang kedua ini adalah asimtot datar ya mas guys.
asimtot datar. Atau ini saya pindah ke bawah sini aja ya. Ini biar nggak terlalu banyak space yang terpakai. Sini, ini ke sini. Nah, seperti ini. Asimtot datar itu Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan perbandingan antara ya koefisien X pembilang dengan penyebut, atau A per C ya. Iya, A per C. A per B, iya, A per C. Kita masukkan ya. A-nya adalah 2, C-nya adalah 1, sama dengan 2. Oke, ini persamaan asimtot tegak, ini asimtot datar. Nah, oke, berikutnya adalah kita akan menentukan apa tadi? Titik potong dengan sumbu Y dan titik potong dengan sumbu X ya. Pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y dulu. Berarti X-nya sama dengan 0 ya. Tadi fungsinya ini Y sama dengan 2 kali X ya. X-nya 0 dikurangi 4 per 0 ditambah 2. Sama dengan berapa ini? Min 4 dibagi 2, min 2. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya min 2. Gitu ya. Nah, berikutnya tipot sumbu apa? X ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 2X min 4 per X plus 2. Nah, kalau jelas seperti ini ya, maksudnya agar fungsi ini bernilai 0, maka ini pembilangnya itu harus 0 mas guys. Ya, kalau penyebut 0 nggak mungkin. Jadi kita fokusnya ke pembilangnya saja. 2X min 4 sama dengan 0 gitu. 2X min 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Jadi dipotong sumbu X-nya adalah 2,0 ya. Kita tegaskan lagi, ini asimtot tegak, ini asimtot datar, ini titik potong sumbu Y, ini titik potong sumbu X. Nah, 4 hal ini akan kita gambarkan dalam Kartesius ya. Oke mas guys, sekarang kita akan menggambar. Ini tadi poin-poinnya sudah saya rekap ulang di sini ya. Nah, kita gambarkan Kartesiusnya. Ya, kemudian ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya, kita lihat asimtot tegak. Nah, kita perlu gambarkan dulu asimtot tegak. X sama dengan min 2, berarti ini 1, ini min 2. Ini kita gambarkan dengan garis yang berwarna yang berbeda ya. Garis yang berwarna beda. Kemudian asimtot datarnya Y sama dengan 2. Berarti sini ya. Y sama dengan 2, kita beri warna biru. Seperti ini. Kemudian titik potong sumbu X 2,0. Titik potong sumbu X ini 1, 2, 2,0 di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, min 2. 0, min 2 berarti di bawah sini mas guys. Ini min 2. Nah, gambarnya bagaimana? Perhatikan ya. Ini asimtot apa, ini asimtot tadi apa sih? Asimtot datar. Y sama dengan 2. Ini asimtot tegak X sama dengan min 2. Nah, ini karena dia asimtot berarti dia harus dilalui apa? Dia tidak boleh tidak boleh dilalui oleh grafik ya, sorry belibet. Nah, berarti gambarnya gini. Nah, kurang lebih seperti ini mas guys. Ini garisnya ke bawah, panah ya. Nah, nanti yang sini bebas karena di sini kita nggak bisa memastikan ya. Ini hanya sketsa. Maka seperti inilah kira-kira gambar atau sketsa dari grafik fungsi rasional yang tadi. Ya, kalau misalkan kita mau perbesar lagi boleh, atau kalian bisa gunakan aplikasi di HP namanya GeoGebra. Ya, GeoGebra yang versi grafik ya. Karena ada versi GeoGebra yang untuk membuat 3D ya. Digunakan untuk
3 dimensi. Kalau yang grafik seperti ini pakainya GeoGebra yang graf. Silakan kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store ya. Nanti kalian cocokkan apakah gambar ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan ada yang keliru Pak, nanti kalian boleh komen di kolom komentar di video ini ya. Kita nanti diskusi di situ. Baik Mas guys, Sobat guys, saatnya untuk latihan mandiri. Silakan kalian ambil kertas, ballpoint atau pensil, silahkan kerjakan latihan ini. Gambarlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan X-2 per X-1. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanya di kolom komentar atau kita diskusi di telegramnya Nugas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.